jangan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu tuh kebiasaan orang tua, coba lihat nih, ada gambar kancil, ada gambar pohonnya, ada gambar gunungnya, jangan. Tapi dibahas itu kita perkenalkan, bikin dia pingin tahu. Coba lihat, ini ada gambar apa? Adek pernah lihat ini nih, coba lihat, masih ingat nggak? Ini apa yo? Kita pernah manjat-manjat, ini apa? Oh itu apa? Pohon. Oh benar, ini pohon ya. Bener nggak ya pohon ya? Jadi digantung lah. Karena kalau digantung itu kan orang selalu pengen tahu, ya kan? Sama kayak dulu bilang mau dilamar minggu depan, tapi ternyata nggak ada kejelasan. Yuk pengen tahu nih sebenarnya mau dilamar apa enggak sih, gitu-gitu kan? Bilang janji mau malam mingguan, nanti dijemput jam 7, setengah 7 nggak ada kabar, BBM nggak dibales, contreng juga enggak, dirit juga enggak, ini segala macam. Habis itu penasaran kan? Nah anak-anak itu kita bangkitkan tuh kayak gitu. Jangan dikasih tahu, ini nanti ceritanya seru loh. Gitu. Nah, tips untuk memilih cerita adalah hindari cerita yang dari judulnya itu udah nggak bagus, udah ngajarin. Yang ngajarin itu kalau misalnya ada cerita kelinci yang nakal, pernah nggak ketemu buku cerita kayak gitu? Itu cerita paling jelek sedunia. Kenapa? Kita udah tahu di dalam cerita ini akan ada kelinci dan kelincinya nakal, udah selesai. Mau apa lagi ayo? Jadi cari judul cerita yang menarik. Sekarang saya tanya, kalau judul film, oke misalnya ya, habis ini kita akan ke Arion, terus nonton nih di Arion, ya. Saya akan bayarin semuanya. Filmnya ada 2, pilih sendiri. Yang satu judulnya Rumah Pohon, yang satu Membunuh Itu Dosa. Mau yang mana yo? Kenapa Rumah Pohon? Rumah Pohon itu kira-kira film apa? Ayo, film apa? Petualangan, film apa lagi? Pernah lihat film judulnya Bangku Kosong nggak? Pernah. Tahu nggak ada film judulnya Bangku Kosong? Itu film apa? Film horor ya, ada setannya ya. Saya pernah ngajak teman saya dari Papua lagi di Jakarta, nonton yuk. Zaman dulu itu kan film tahun berapa, 2000-an awal kalau nggak salah. Nonton filmnya, kita nonton filmnya Bangku Kosong. Oh boleh kakak, ayo kita nonton. Bayangan dia, film Bangku Kosong itu film dokumenter pendidikan. Film yang bagus lah, kayak Laskar Pelangi, kayak gitu. Karena di Papua itu banyak bangku kosong. Kalau misalnya pas lagi musim berburu, musim tanam, itu bangku kosong semua. Tuh, karena anak-anaknya itu diajak ke ladang, ke kebun, dan itu jauh, bisa nginep berhari-hari di gunung, di hutan, gitu-gitu. Dia pikirnya itu. Pas masuk, dia jerit-jerit langsung keluar. Gitu. Sampai, kakak, gitu. Padahal saya dari sebelah sini, maaf, gitu. Kan di bioskop kan gelap, nggak kelihatan kan. Dia mikirnya ini apa, karena dari bangku kosong, dari judulnya itu dia penasaran apa ini, kebayangnya beda. Nah itu yang terjadi sama anak-anak. Jadi biarkan mereka berimajinasi, ini sebenarnya cerita tentang apa gitu. Cari cerita yang judulnya itu udah membuat ingin tahu gitu. Saya jamin kalau kalau buku judulnya itu udah kelinci yang lucu atau kelinci yang rakus, pokoknya kalau ada nilai moral dari judulnya aja, itu pasti di dalam ceritanya itu akan lebih banyak ceramahnya. Dan itu sebenarnya nggak bagus buat anak-anak. Anak-anak itu akan jadi defensif setelah itu. Jadi ada yang namanya reverse psychology. Reverse psychology itu adalah ketika kita kasih tahu, kamu jangan nakal, itu nakal sih, makanya yang baik dong, jalannya pelan-pelan. Kalau udah digituin itu kayak dihakimi. Dan yang akan dilakukan adalah sebaiknya. Dia tidak akan jalan pelan-pelan. Karena kita udah memvonis dia, kamu itu nakal, gitu loh. Jadi oke, saya itu nakal. Ya udah, kalau nakal saya nggak akan melakukan yang sebaiknya. Kebanyakan anak itu akan melakukan itu. Nah, yang sebaiknya dilakukan itu adalah sebaiknya yang baik-baik yang dikasih tahu. Wah, jatuh ya. Gimana kalau jalannya pelan-pelan? Pasti nggak jatuh. Ayo kita coba pelan-pelan. Jadi dikasih tahu yang baik-baik. Jadi intinya gini. Semakin banyak kata-kata baik yang diserap sama anak, itu dia akan nyaman dengan kata-kata itu dan dia akan semakin cepat nempelnya. Itulah kenapa dongeng itu selalu happy ending. Dongeng itu adalah memasukkan sugesti yang positif itu. Jadi nggak pernah ada tuh. Banyak kan orang tua, dongeng itu kan nggak baik. Karena dunia yang nyata itu tidak akan seperti dalam dongeng. Nah, tapi
pertanyaannya adalah kita mau memasukkan hal-hal yang positif, mau memotivasi anak dan mau membuat anak jadi optimis sejak dini, atau mau ngasih tau udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ntar kamu juga susah cari kerja, udah biasa aja lah sekolahnya, nilainya nggak usah bagus-bagus gitu. Apakah mau jadi kayak gitu atau enggak? Nah gitu pertanyaannya. Oke. Nah lanjut, balik lagi ke sini. Kalau udah bahas di depan ya, baca judulnya, baca pengarangnya, bahas ilustrasinya, habis itu mulailah bercerita. Buka, kemudian baca, dan sepanjang membaca selalu tunjuk. Jangan pernah mengganti kata-kata yang kita kira itu sulit, anak-anak belum mengerti, jangan diganti, tetap aja dibacakan. Kalau anak-anak kira-kira nggak ngerti, baru nanti jelaskan, tapi tetap dibaca. Nah, kenapa sangat disarankan untuk membacakan cerita pakai buku? Karena pengaruhnya ada dua. Satu, membuat anak gemar membaca. Kedua, membuat anak bisa membaca atau mampu membaca. Gemar membaca itu adalah ketika dia melihat buku dan dia mendengarkan cerita dari buku, dan dia mendengarkannya itu dengan cara yang tidak biasa. Yang tidak biasa itu kalau kita cerita, suatu hari di sebuah hutan ada seekor kancil yang sedang melompat. Kancil itu kemudian berkata, "Aduh, aku lapar nih." Itu udah luar biasa loh berceritanya. Kenapa? Karena kita pakai penekanan suara, kita pakai gerakan bahu nih, paling nggak ada kancil yang sedang melompat. Kancil itu kemudian berkata, "Aduh," ini udah bergerak-gerak nih. Kemudian kita pakai ekspresi, itu aja udah keren banget. "Aduh, aku lapar nih," kayak gini nih, udah biasa banget. Ini udah yang paling biasa nih. Tapi itu udah keren banget buat anak-anak. Dan ngomongnya, padahal ngomongnya kan bisa, "Aduh, aku lapar nih," ini biasa bisa begitu. Tapi kan jarang orang tua kalau cerita ke anaknya kayak gitu, ya. Banyak kan, "Aduh, aku lapar nih." Itu udah sesederhana, mungkin, tapi buat anak itu luar biasa. Nah, itu yang akan ditangkap sama anak. Jadi kesannya, wah seru ini segala macam. Bahkan bisa kita meniru-nirukan suara, itu boleh banget. Mau niruin suaranya jelek atau salah, ketuker-tuker. Jadi tokohnya ada 3 misalnya, ada monyet, ada kelinci, ada bebek. Kemudian monyet suaranya kayak gimana, bebek kayak gimana, kelinci kayak gimana. Pada satu ketika kita kebalik-balik niruin suaranya. Kemudian, itu kan suara monyet tadi. Oh iya, suara monyet. Gak apa-apa, biarin aja. Anak akan ketawa dan itu akan jadi seru, jadi lucu. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada orang tua bilang kalau anaknya itu menyesal punya orang tua salah menirukan suara waktu mendongeng. Kemudian nyuruh ibunya, "Ibu cari bapak baru, yang ini nggak bisa niruin suara, salah mulu." Enggak, tuh nggak pernah ada kayak gitu. Ya, jadi niruin suara aja. Beda-beda nggak apa-apa. Karena itu akan jadi seru. Dan dari situ anak itu akan mengidentikan kalau cerita yang seru itu dari buku, bukan dari orang tuanya, tapi dari buku. Jadi lama-lama dia akan berpikir, oh ternyata buku itu seru. Nah, kegemaran cerita, kegemaran membaca itu awalnya itu dari situ. Tapi harus diikuti dengan ada 2 lagi. Selain kita membacakan cerita. Yang keduanya adalah ada akses bukunya. Ya, jadi kita mau anaknya untuk gemar membaca, kita sering bacain cerita, tapi nggak ada aksesnya. Aksesnya itu dalam arti buku selalu mudah terjangkau, jangan di rak yang paling tinggi, jangan ditaruh di rak yang dikunci, jangan ditaruh di kamar di orang tuanya. Taruh nih, disebar nih di karpet, taruh di bawah, meja ruang TV. Jadi anak tuh lihat buku, baca buku dulu daripada nonton TV misalnya. Taruh di dekat meja makan, taruh di mobil. Daripada naruh tisu aja, tapi juga selipin buku di situ. Taruh di kamar mandi juga buku. Buku itu kan ada yang bahannya plastik, kain, atau bisa bikin sendiri tuh kain. Taruh di situ. Lagi mau ke dokter, ngantrinya lama, pakai BPJS, bawa buku daripada kasih gadget. Lagi liburan kemana, jalan macet, pulang kampung lebaran, anak rewel ini segala macem. Susah mau diapain, daripada kita jadi marah nyuruh diem, bawa buku, suruh baca, bawa kertas warna, ayo kita gambar, kamu bisa nggak meniru gambar yang itu yang dilakuin. Selalu mendekatkan anak dengan buku, itu akses tuh. Ulang tahun daripada janjiin sepeda, jalan-jalan kemana, mahal jalan-jalan, mendingan ditabung buat asuransi nanti dia belajar sekolah yang lebih tinggi. Beliin buku, nggak harus buku baru. Daftarin di perpustakaan, cari taman baca. Kalau misalnya nanti di sini daycare-nya ada buku, pinjem bukunya ke sini. Buku selalu jadi hadiah.
Lagi ada bazar buku, belanja yang banyak, jangan dikasih, disimpan. Pulang dari luar negeri, pulang dari mana, punya hadiah nih, kasih buku yang kita belanja dari bazar buku itu. Anak juga nggak akan mikir, perasaan dari Solo kok belanja hadiahnya buku, kemarin dari Papua kok hadiahnya buku lagi. Anak tuh nggak akan mikir kayak gitu. Anak tuh akan mikir, kita pulang dari luar kota dikasih buku itu udah hadiah. Anak tuh nggak akan mikir, oh dari Jogja itu gudeg sama bapia, dari Papua papeda sama apalah gitu. Nggak akan mikir oleh-oleh macam-macam kayak gitu. Nah, itu akses. Yang ketiga adalah role modelnya. Kita sering baca buku apa enggak yang tercetak ya? Oh, saya sering baca BBM, sering baca WhatsApp, sering baca Line, Pad, dan Facebook dan lain-lain. Itu beda. Anak-anak akan sering kayak begitu juga. Dan itu yang nggak boleh. Ada penelitiannya ya, secara psikologis anak di bawah usia 2 tahun itu sama sekali tidak boleh terpapar gadget. Gadget itu dalam arti nonton TV juga termasuk, nonton di tab atau nonton di layar monitor itu segala macam nggak boleh sama sekali. Sampai usia SD itu boleh mengakses gadget, handphone dan lain-lain itu maksimal 10 jam dalam 1 minggu. Ayo coba dihitung anaknya berapa. Udah mulai rewel, kasih tonton YouTube ya kan, karena senang lihat anaknya tenang, diem, anteng, nonton. Rewel sedikit, puterin DVD, seneng ya kan. Tapi nanti lewat dari SD anaknya akan begitu terus, tenang, diem, anteng. Yang aktif cuman akan ada 3, mata, telunjuk, sama jempol. Tuh terus diajak main, ayo kita main keluar, enggak. Oh ini seru banget nih, ayo dong bantuin dong ini, lagi masak, enggak. Yang aktif cuman ini. Motorik halus sama motorik kasarnya itu nggak terasa dan itu jadi tumpul dan itu udah langsung mati. Karena sekarang permasalahan yang paling banyak interpersonal skill anak-anak, kemampuan anak untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain itu sekarang banyak yang sudah menurun, banyak yang udah jadi agresif atau pasif banget. Nah itu yang bahaya. Jadi sebenarnya itu bukan gadget itu bukan musuh ya, tapi musuhnya itu sebenarnya perspektif orang tuanya, karena melihat anaknya anteng. Padahal kalau anak usia segini dia nggak boleh itu jadi anteng, karena anteng itu bahaya. Dia harus aktif, dia harus lari-lari, dia harus teriak-teriak, dia harus goyang-goyang, dia harus berani nyoba, dia harus melakukan kesalahan karena di situ dia belajar. Kalau dia melakukan kesalahan jangan dimarahin, tapi dikasih tahu, ih jatuh ya, sakit nggak? Kalau dulu kan orang tua, ih jatuh ya, sakit ya, emang nakal nih lantainya, nakal. Itu yang bahaya lagi. Jadi kalau dia melakukan kesalahan dia akan menyalahkan orang lain, padahal dia kepleset karena kesalahan dirinya sendiri. Atau kalau lantainya licin, itu juga bukan salah lantainya, itu salah orang tuanya karena nggak ngasih tahu kalau lantainya licin. Anak-anak kan nggak tahu kalau lantai licin itu bahaya. Nah itu sebenarnya permasalahannya, perspektif orang tuanya. Nah sekarang pertanyaannya, anak itu dekat sama gadget apa enggak? Kalau dia dekat, cobalah dibarengin lagi dengan buku aja. Itu sangat penting banget. Tapi jangan dijauhkan sama gadget, boleh tapi jangan dijauhkan. Jangan bikin anaknya itu jadi gagap teknologi, karena nanti ketika anaknya itu udah masuk ke usia sekolah yang beneran, itu semuanya akan serba gadget, dan jangan sampai anaknya itu malah keterbelakangan teknologi. Nah itu yang lebih bahaya. Nah sekarang balik lagi ke sini, selalu bacakan cerita, jangan diganti kata-katanya. Kenapa? Karena disitulah saatnya anak untuk belajar kosakata yang baru. Penelitiannya adalah, ini saya ngomong berdasarkan penelitian, karena saya bukan pendongeng, saya sebenarnya bukan pendongeng profesional orang panggilan untuk mendongeng acara ulang tahun ini segala macam. Saya nggak pernah mau mendongeng acara ulang tahun. Nah ini adalah pengajar dan saya meneliti tentang dongeng. Dan yang saya mau bagi adalah, kalau kita membacakan membacakan cerita lewat buku ke anak, itu akan lebih kuat di anak. Dia akan belajar bahasa, dia akan mengenal struktur, dia akan mengenal kosakata. Kalau anak dibacakan cerita, akan ada 4.000 sampai 5.000 kosakata yang tidak kita pergunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalau kita ngomong ke anak, nih bahasanya. Kalau kita ngomong ke anak, nih bahasanya. Tapi kalau dalam buku, kalau kita berbicara kepada anak, seperti ini bahasa yang kita pergunakan. Itu bahasa buku.
bahasanya lebih baku, bahasanya lebih terstruktur dengan baik. Nah, ketika anak kemampuan bahasanya itu baik, maka dia akan lebih mudah untuk belajar dan bergaul dengan siapapun dan belajar apapun, karena dia nggak punya keterbatasan. Jadi akhirnya ada peribahasa, batas duniamu itu batas bahasamu. Orang yang paling jenius itu kemampuan bahasanya itu luar biasa. Orang yang pintar itu bahasanya banyak banget. Insinyur Soekarno, dia arsitek, dia bisa negosiasi, kemampuan berpidatonya luar biasa, kemampuan orasinya membuat orang tersihir ini segala macam, pinter banget. Banyak perempuan yang akhirnya dinikahinya hanya sekedar kata-kata aja kan yang dijanjikannya kan. Terus apalah, pokoknya dia keren banget. Dia punya berapa bahasa? Banyak banget. Dia bisa belajar banyak bahasa. Siapa lagi? Bahasanya itu banyak banget. Jadi kemampuan bahasa itu yang harus kita olah dulu. Akan keren banget nih kalau misalnya nanti ngomong ke anak, dan anak itu ngomongnya, aku tidak mengerti kenapa kita harus melakukan ini dahulu sebelum kita melakukan yang itu. Itu bahasanya itu tertata banget, dan itu yang keren banget, luar biasa banget. Karena setelah dari situ, dia itu akan mudah untuk melakukan apapun. Gitu. Kalau penelitiannya, ada penelitian di Amerika. Anak yang sering dibacain cerita pakai buku, itu umurnya akan panjang. Percaya nggak? Ya nggak, Pak? Percaya? Tahu dari mana, Pak? Karena saya ngomong. Jadi penelitiannya begini. Ini ada semua disambung-sambungin ya. Kebanyakan di penjara itu ternyata orang-orang yang tidak cerdas, orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang yang tidak belajar karena dia tidak punya pekerjaan, karena tidak cerdas. Padahal pekerjaan itu ada banyak banget di mana-mana. Akhirnya yang bisa karena otaknya tidak cerdas, akhirnya yang dia bisa pakai adalah otot, kekerasan ini segala macam. Ada yang otaknya cerdas, dia bisa baca ini segala macam, tapi yang dibaca itu hal-hal yang teknis aja, hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran ini segala macam, pinter, tapi secara pekertinya, imannya atau budi pekerti lah, moralnya itu nggak benar, karena yang dibaca hal yang teknis. Yang dibaca itu bukan buku-buku dongeng, bukan buku-buku non pelajaran, bukan buku-buku yang non teknis. Jadi tidak ada hal-hal yang positif yang diserap yang berkaitan dengan kehidupan. Itulah yang koruptor ini segala macam bla bla bla. Itu yang terjadi. Itulah kalau misalnya pas lagi lampu merah ya, kita suka ngelihat motor-motor yang belum lunas cicilan atau dikejar-kejar debt collector, itu akan banyak banget tuh kelihatan. Jadi lampu udah merah, terus belum sampai ke kuning terus ke hijau, itu udah cepet banget. Ya itu kan dikejar-kejar debt collector dari belakang tuh. Nah itu orang-orang yang tidak membaca. Dia yang tidak membaca, kalau ini terus-terusan kebiasaan, kalau tiba-tiba ada motor atau mobil lagi ngebut karena itu dia taunya hijau, kalau ketabrak gimana? Dan itu banyak banget, saya sering lihat tuh. Terakhir itu 2 minggu yang lalu, bapak-bapak, saya di lampu merah, di depan saya ada satu mobil, saya di belakang, lampunya hijau, mobilnya ini belum jalan. Di depan sini karena lampunya udah merah, dia ngelihat mobil belum jalan, dia terus di sebelah sini karena kehalangan mobil yang ini jalan, tabrak lah. Yang lihat sendiri, bapaknya mental, muter-muter di udara, jatuh gubrak. Itu gara-gara apa? Kebiasaan. Bapaknya ngaku sendiri, saya langsung berhenti nolongin ini. Duh maaf ya, untungnya dia minta maaf. Saya kebiasaan ngelihat udah merah tapi di jalan belum, di depan belum jalan, saya terus aja. Itu biasaan tuh, kayak gitu. Dan anak akan ngikutin hal yang seperti itu. Nah itu gara-gara apa? Gak biasa ngebaca. Kalau ngebaca dongeng itu kan ada nilai moralnya di situ tanpa sadar. Nah itu akan, jadi dalam dongeng itu ada sebab, ada akibat. Kenapa yang baik selalu menang, kenapa yang jahat selalu kalah, itu ada sebab, ada akibat. Nah anak itu belajar logika itu dalam dongeng. Itulah kenapa Pak Menteri, Pak Anies Baswedan, orang yang paling keren sedunia itu buat saya ya, dia mengeluarkan peraturan menteri, diwajibkan setiap hari belajar 15 menit anak di awal hari belajar itu untuk membaca buku non pelajaran. Jadi bukan buku pelajaran, non pelajaran. Jadi buku dongeng, buku cerita, apapun. Nah itu yang luar biasa, karena dari situlah anak belajar hal yang lain. Karena dari situlah anak terdidik gitu. Oke. Yang berikutnya
Kalau membacakan cerita nggak usah sampai selesai, nggak apa-apa, yang penting ceritanya seru. Jadi membacakan dongeng itu bukan masalah menyelesaikan satu cerita dalam satu waktu, yang penting ada pengalamannya, yang penting dongeng itu adalah seru, ya nggak? Itu ya. Nah sekarang saya mau balik lagi. Di awal saya udah ngasih tahu kalau semua yang ada di sini ini udah pada bisa dongeng, dan itu aja yang dipegang. Ya, kita tidak akan mempelajari teknik apapun. Kita tidak akan belajar sesuatu yang teatrikal, apa ini segala macam, cara pakai boneka gimana, cara ini segala macam gimana, karena itu nggak penting. Yang penting dalam mendongeng kita udah punya semuanya. 4 yang tadi, cerita, suara, ekspresi, sama gestur. Udah itu aja yang dipakai sama orang tua, itu udah cukup dan itu udah luar biasa. Udah pada bisa contohnya. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah curhat? Ada nggak? Ada? Pernah curhat? Kapan terakhir curhat? Berapa menit yang lalu? Oh kemarin. Cerita apa? Ada nih. Gue pernah curhat gak? Kapan? Siapa? Mami. Oke. Curhatnya tentang apa? Kerjaan. Oke. Cewek pernah curhat tentang kerjaan ke pasangan hidupnya atau ke teman kerjanya? Ada nggak? Bapak pernah curhat, Pak? Pernah. Ke siapa, Pak? Ke istri ya. Karena istrinya ada di sini jadi ngaku istri ya, Pak. Bercanda. Curhatnya tentang apa? Kerjaan pernah. Pernah ya. Oke. Contoh ya. Curhat tentang pekerjaan ke pasangan hidup. Ih, bete banget. Tadi itu dapat kerjaan itu banyak banget. Tuh misalnya kayak gitu. Misal kayak gitu ada nggak, Pak? Misal kayak gitu ada nggak, Pak? Misalnya ya. Oke, pernah nggak kalau curhat kayak gitu, curhatnya tuh begini. Ih, bete banget. Tadi itu dikasih pekerjaan, kerjaannya itu banyak banget. Pernah nggak kayak gitu? Itu teknologi televisi zaman sekarang ya, flat ya. Mukanya datar, suaranya datar, nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada tanda baca, nggak ada tanda seru, nggak ada tanda tanya, nggak ada apapun ya. Itu yang bahaya. Tapi itu nggak pernah, orang nggak pernah tuh. Orang lagi seneng, alhamdulillah, tahu nggak? Tadi dapat bonus, dapat gaji tambahan ke-13, ih luar biasa, kita bisa jalan-jalan akhirnya. Atau kalau misalnya cerita hal seperti itu, kita ceritanya, alhamdulillah senang banget, tadi dapat tambahan, dapat bonus gaji kita ke-13, akhirnya kita bisa jalan-jalan, yeay. Pernah nggak kita cerita sesuatu yang senang banget, kayak begitu, datar banget? Pernah nggak? Pernah nggak, Mas? Ayo. Kalau misalnya senang, wah adik, kamu dapat nilai A ya, hebat. Ih, anakku dapat nilai A. Atau kita, ih adik dapat nilai A, iya anakku dapat nilai A, hebat deh. Itu tidak menunjukkan kebanggaan, senang banget anaknya dapat A ini segala macam. Oke, kalau itu yang datar-datar tidak pernah dilakukan, berarti dalam mendongeng nanti sebenarnya udah pada bisa, udah pada jago. Karena yang dipakai itu cuma itu. Kalau orang mendongeng itu pakainya cuma itu doang. Pakai ekspresi, penekanan suara, gerakan tubuh, sama cerita, udah. Sekarang kita bahas satu persatu. Cerita. Kenapa cerita itu penting? Karena orang nggak akan mungkin bercerita tanpa cerita. Saya nih mau cerita nih. Oke, sekarang saya mau cerita dulu ya, ini contoh nih. Saya akan kasih contoh cerita yang paling cocok untuk diceritain ke anak usia 3, 4, 5 tahun. Ceritanya begini. Bentar ya. Ini kita tungguin sampai maghrib. Kalau saya nggak nyiapin ceritanya, nggak akan ada. Jadi itu yang terjadi. Nungguin aja udah terus. Kalau anak mau diceritain, oke, bapak mau cerita nih. Ceritanya begini. Atau mau curhat ke istri, yang, tau nggak? Udah selesai. Jadi cerita itu pasti apapun keadaannya, pasti ada ceritanya. Setiap hari itu pasti ada yang bisa diceritain. Setiap orang itu pasti bisa bercerita, karena pada dasarnya setiap orang itu senang bercerita. Dan pada dasarnya semua orang itu senang mendengarkan cerita. Coba kalau mulai ceritanya itu begini. Pak, tahu nggak Pak? Ternyata ya Pak, suaranya dipelanin, agak berbisik, terus badannya kita agak nunduk-nunduk begini. Itu pasti semua orang tuh udah seneng. Yang mau mendengarkan pasti, kenapa? Itu pasti begitu. Cobain aja. Lagi arisan atau lagi pengajian, acaranya belum mulai, lagi duduk sebelah. Tahu nggak Bu?
udah mulai begini itu pasti, kenapa? Atau ngomong pakai mikrofon, ibu-ibu tahu nggak semuanya? Itu pasti, kenapa gitu. Itu alami banget. Apapun yang kita lakukan pasti akan direspon seperti itu. Nah, kalau ngelakuin itu ke anak, pasti akan dibalik kayak gitu. Kamu tahu nggak? Apa? Jadi pasti akan penasaran, itu udah banyak. Nah, itu udah bisa dipakai. Jadi itu alami banget cerita. Nah, dongeng, cerita itu boleh apapun buat anak, apapun, asal nggak masuk akal. Kalau buat anak-anak usia segini, coba lihat, itu pohonnya besar sekali. Padahal biasa aja, ya kan? Nggak besar-besar banget, tapi kalau itu besar sekali, bagus banget. Padahal biasa aja, nggak bagus-bagus banget. Tapi itu kan berlebihan buat kita, itu akan berlebihan, buat orang dewasa itu akan berlebihan. Tapi buat anak itu keren banget. Itu emang begitu gitu loh. Jadi butuh sesuatu yang hiperbola. Dan kalau ngomong, kalau kita baca, ini mulutnya harus dibuka, mangap beneran, jangan irit. Karena anak ingat belajarnya itu dari mendengar sama melihat. Dia akan melihat cara kita mengucapkan setiap huruf dan setiap kata. Anak itu kan suka balik-balik. Nah, disinilah proses anak itu bisa membaca. Jadi ketika kita baca, ucapkan dengan jelas. Pada suatu hari, ada seekor kelinci. Nah, ngomongnya itu begini. Tapi itu kan nggak akan terus-terusan. Jadi pas udah selesai, pas di kantor, halo, apa kabar? Ada pekerjaan apa hari ini buat saya? Kan nggak akan ngomong kayak gitu. Kecuali lagi stroke ya gitu. Dan gini terus, ya maaf gitu. Nah, kenapa harus dibaca sambil ditunjuk dengan membuka rongga mulut yang jelas? Karena anak belajar dari mendengar sama melihat. Dia akan mendengar nih kata-katanya. Dan dia akan melihat kita, cara pengucapannya seperti apa. Dia akan membedakan N sama M, N sama M, I sama E. Itu gimana cara pengucapannya? R sama cara pengucapannya R, L, S, X, X, S, X, S. Dia akan membedakan itu. Dan lama-lama dia juga akan melihat apa yang kita tunjuk dengan apa yang kita dengar. Pertama-tama dia akan menangkap huruf-huruf vokal yang sering keluar, kemudian huruf-huruf konsonan yang lebih populer. Yang nggak populer tuh kayak X, Y, Z, Q. Tapi lama-lama dia akan nangkep, dan lama-lama dia akan bisa baca dari situ. Banyak yang sudah membuktikan usia 3 lewat, dari usia 3 tahun, usia 4 tahun, dia udah bisa baca sendiri karena dia sudah hafal dan sudah memahami. Huruf seperti itu, gambarnya seperti itu, bunyinya itu seperti apa? Karena itu sering. Pernah nggak kita karaoke kita? Pernah nggak Bapak Ibu karaokean? Emang kita kalau karaokean kan kayak gitu kan, ada teksnya, warnanya berubah-berubah, atau ada bola-bola loncat-loncat gitu kan, dan kita akan ngikutin itu, lama-lama kita akan hafal. Nah, itu seperti itu cara belajarnya anak-anak, pelan aja. Tapi nggak usah dikasih tahu. Oke, sepanjang Bapak cerita, ngelihat telunjuk Bapak ya. Pokoknya matanya jangan kemana-mana, nggak usah digituin. Lama-lama dia akan, itu cara belajar dengan nyaman tuh kayak gitu tuh. Terus aja, lama-lama dia akan baca sendiri. Bisa baca